Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri di mata kuliah Keterampilan Komunikasi dan Kerjasama Program Studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Sekarang kita memasuki pertemuan yang keempat dengan topik pembahasan yaitu mendengar yang efektif. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian mendengar, mendengarkan, dan menyimak. Mendengar yaitu mempunyai makna dapat menangkap bunyi dengan telinga. Sadar atau tidak, kalau ada bunyi, alat mendengar kita akan menangkap atau mendengar bunyi-bunyi tersebut. Proses mendengar terjadi tanpa perencanaan, tetapi datang secara kebetulan. Bunyi-bunyi yang hadir di telinga itu mungkin menarik perhatian, mungkin juga tidak. Sedangkan mendengarkan adalah merespon atau menerima bunyi secara disengaja, memperhatikan dengan baik apa yang dikatakan oleh orang lain yang sudah mulai melibatkan unsur kejiwaan, yang berarti aktivitas mental sudah muncul, hanya saja belum setinggi aktivitas menyimak. Sedangkan menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh si pembicara ataupun bahasa lisan lainnya. Nah, seni mendengarkan. Jadi dengan mendengar, ilmu itu bisa kita serap, sebuah masalah itu bisa kita pecahkan, dan sebuah gagasan bisa kita wujudkan. Hasil penelitian oleh seorang Rankin pada tahun 1929 dan Beaver pada 1980 ini menunjukkan bahwa mendengar merupakan sarana komunikasi yang paling banyak digunakan, seperti bisa kita lihat pada tabel yang ada di layar teman-teman. Untuk nomor 1 yaitu skill komunikasi mendengar pada tahun 1929 yaitu sebanyak 45%, dan pada tahun 1980 itu sebanyak 53%. Untuk nomor 2-nya yaitu berbicara yaitu 30% pada tahun 1929 dan 16% pada tahun 1980. Untuk membaca yaitu 16% pada tahun 1929 dan 17% pada tahun 1980. Sedangkan menulis itu pada tahun 1929 itu sebanyak 9% dan pada tahun 1980 itu 14%. Ini didapatkan dari sumber Wibowo et al. Trusto pada tahun 2002, yaitu di halaman 191. Nah, di sini apa saja sih komponen proses mendengarkan? Yang pertama atau nomor 1 itu lihat wajahnya, jaga kontak mata. Jadi dengan kita melihat wajah dan fokus pada pandangan itu mempunyai arti itu menegaskan antusias atau kita itu respect, sehingga nanti akan merasakan kenyamanan dalam menyampaikan informasi, dan di akhirnya pesan yang kita sampaikan itu bisa diterima sepenuhnya. Yang kedua, tetap fokus dan jangan lupa rileks. Nah, di sini yaitu dengan melihat lawan bicara terus-menerus, ini akan membuat kesan pura-pura fokus, face kontak ya. Jadi kita itu harus menyelingi dengan pembicaraan, yaitu dengan membuat bahasa tubuh yang menyenangkan, seperti diselingi dengan senyuman, kemudian juga kita melihat sekeliling, bersandar sejenak, dan yang lainnya. Terus juga yang kedua itu give attention dan pay attention. Jadi kita tuh harus memberikan perhatian ya dan menerimanya gitu kan. Dan yang ketiga itu berpikir terbuka, jangan berprasangka. Jadi kalau kita memasang prasangka itu sebelum berkomunikasi itu dimulai sama saja dengan membuang waktu, karena selamanya kita akan merasa benar dan yang lain belum tentu benar gitu kan. Itu membuat benteng pikiran kita agar tidak dapat diberikan masukan oleh pendapat orang lain. Terus apapun latar belakang dan informasi yang kita tahu mengenai lawan bicara, kita tetap open mind dan respect. Jadi kita harus terbuka dengan yang
orang lain atau lawan bicara kita sampaikan. Dan yang ketiga yaitu jika kita ingin dihargai, maka mulailah dengan menghargai orang lain. Yang keempat, perhatikan dan visualisasikan ide yang disampaikan. Jadi di saat teman-teman itu berbicara atau menyampaikan diskusinya dengan orang lain, kita tuh harus memvisualisasikan apa yang disampaikan. Jadi dengan begitu kita tuh sudah lebih serius dalam menyikapi pembahasan yang sebelumnya kita bicarakan. Terus juga yang kelima, kita tuh harus perhatikan bahasa tubuh. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang komunikasi nonverbal. Nah, kita bisa di sini melihat bahasa tubuh yang diberikan lawan bicara kita, yaitu tersenyum, cemberut, bengong ataupun marah dan yang lainnya. Yang keenam, itu coba merasakan apa yang dirasakan lawan bicara. Terus juga jangan lupa bertanya. Nah, di sini kita harus menerapkan sistem feeling kita, yaitu harus terkoneksi dengan lawan bicara kita. Dan jika kita tidak tahu ya kita langsung saja tanyakan. Yang ketujuh, berikan respon positif. Nah, salah satunya yaitu caranya tuh gimana. Nah, jadi memberikan respon positif di saat jadi tunggu waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Terus juga selalu berikan respon hingga hal-hal kecil, misal dengan selingan candaannya. Terus juga jangan lupa respon juga bahasa tubuhnya. Jadi kalau orang lain senyum ya kita pun harus senyum. Jangan memotong pembicaraan bahkan saat ingin memperjelas. Dan yang terakhir itu tetap menjaga sopan santun meski lawan bicara dirasa sedikit menjengkelkan. Nah, dengan mendengarkan itu kita akan mendapatkan manfaat. Yang pertama, menjauhkan kita tuh dari kesulitan. Yang kedua, akan menerima banyak informasi. Yang ketiga, membuat kita itu akan lebih bijaksana. Yang keempat, membuat memahami orang lain. Yang kelima, mendukung keberhasilan dalam bernegosiasi. Yang keenam, mengurangi rasa marah orang lain. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas cinta dalam hidup. Di sini ada 5 tingkat mendengar. Yang pertama yaitu kita mungkin mengabaikan orang itu dan benar-benar tidak mendengarkannya. Yang kedua, mungkin berpura-pura tidak mendengarkannya. Yang ketiga, mendengarkan tapi lebih selektif pada bagian-bagian tertentu dari pembicaraan. Yang keempat, mendengarkan secara atentif dan menaruh perhatian dan memfokuskan energi pada kata-kata yang diucapkannya. Yang kelima, itu mendengarkan secara empatik. Nah, di sini tuh mendengarkan untuk mengerti, tapi untuk menjawab persoalan yang ada. Dalam arti mendengar itu bukan hanya dengan telinga saja, tetapi dengan mata dan hati. Dengan melihat tingkatan mendengar, maka mendengarkan itu membutuhkan keterampilan khusus sebagaimana berbicara, karena mendengarkan adalah cerminan pribadi seseorang. Nah, di sini ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh David J. Stewart yaitu semakin besar orang yang bersangkutan, semakin cenderung ia mendorong Anda untuk berbicara. Semakin kecil orang yang bersangkutan, semakin sering ia mengkhotbahi Anda. Jadi di sini yaitu maksudnya telinga kita merupakan saluran pemandangan informasi secara audio. Melalui telinga kita akan mendengarkan banyak hal, baik yang sifatnya menyenangkan ataupun sebaliknya. Jadi gunakanlah secara selektif dalam menerima informasi. Tutuplah telinga saat mendengarkan perkataan negatif, serta bukalah saat mendengarkan informasi positif. Informasi itu ibarat bahan mentah yang dapat diubah menjadi kekuatan kreatif atau kekuatan deskriptif. Jadi manusia bijak di sini yaitu yang bisa menempatkan diri di mana waktu untuk mendengar dan berbicara, ataupun mendengarkan dengan sama lalu memberikan tanggapan. Manusia yang terlalu cepat berkata terkadang cepat pula salah dalam menilai, melukai perasaan orang lain, menunjukkan bahwa dirinya itu egois karena selalu ingin didengarkan.
Nah, di sini ada seni mendengarkan menurut Georg Nitrick dalam Synergenics. Yang pertama yaitu dengarkan gagasannya, bukan fakta, dan tanyalah diri sendiri apa yang pembicara maksudkan. Yang kedua, nilailah isinya, bukan cara penyampaiannya. Yang ketiga, dengarkan dengan penuh harapan, jangan langsung kehilangan minat. Yang keempat, jangan cepat menarik kesimpulan. Yang kelima, sesuaikan pencatatan Anda dengan pembicaraan. Yang keenam, pusatkan perhatian, jangan mulai bermimpi, dan jagalah mata agar tetap tertuju pada pembicaraan. Yang ketujuh, janganlah mendahului pikiran pembicara, karena kita akan kehilangan jejak. Yang kedelapan, dengarlah dengan sungguh-sungguh, waspada dan bergairah. Yang kesembilan, kendalikan emosi waktu mendengar. Yang kesepuluh, bacalah pikiran Anda, berlatihlah untuk menerima informasi baru. Yang kesebelas, bernapaslah perlahan dan dalam-dalam. Yang terakhir, yang ke-12 itu jangan tegang, santai sajalah. Jadi di sini nggak usah tegang, ya, kita harus santai saja. Kemudian juga seni mendengarkan menurut James K. Van Vliet dalam bukunya Key to Social with People ada 10. Yang pertama itu berikan sepenuh hati pada orang lain. Yang kedua, mendengarkan dengan serius. Yang ketiga, tunjukkan minat pada perkataan orang. Yang keempat, usahakan bebas gangguan. Yang kelima, tunjukkan kesabaran. Yang keenam, bukalah pikiran kita. Yang ketujuh, dengarkanlah setiap gagasan yang diberikan. Yang kedelapan, hargai isinya bukan cara penyampaiannya. Yang kesembilan, turunkan senapan Anda. Jadi maksudnya di sini jangan, kalau dalam berbicara ya jangan terlalu tinggi. Yang kesepuluh, belajarlah mendengarkan apa yang tersirat. Ternyata dalam proses mendengarkan itu ada hambatannya juga atau kendala gitu kan. Nah, kendala pada kemampuan mendengar itu antara lain yang pertama, informasi yang terlalu banyak. Yang kedua, adanya kepentingan pribadi. Yang ketiga, kemampuan berpikir manusia. Yang keempat, gangguan dari pihak luar. Nah, di sini ada perbedaan antara pendengar efektif dan pendengar tidak efektif. Pendengar efektif itu biasanya dia mendengarkan secara aktif. Sedangkan untuk yang tidak efektif itu mendengar dengan pasif. Kemudian juga pendengar efektif biasanya mencatat dengan cermat dan lengkap. Nah, sedangkan yang tidak efektif itu tidak mencatat apa-apa atau mencatat secara tidak efisien. Selanjutnya itu sering melakukan kontak mata dengan pembicara. Sedangkan yang tidak efektif itu melakukan sedikit atau tidak melakukan kontak mata. Untuk yang benar efektif itu tetap fokus pada pembicara. Nah, kalau yang tidak efektif, lawannya itu membiarkan pikirannya mengembara, perhatiannya pun mudah teralihkan. Kemudian juga untuk pendengar yang efektif, secara mental menguraikan dengan kata-kata sendiri poin-poin penting untuk mempertahankan tingkat atensi dan memastikan pemahaman. Sedangkan kalau yang tidak efektif itu gagal menyatakan dengan kata-kata sendiri. Selanjutnya untuk pendengar efektif yaitu menyesuaikan gaya mendengar terhadap situasi yang dihadapi. Untuk yang pendengar yang tidak efektif, mendengarkan dengan gaya yang sama apapun situasi yang dihadapinya. Kemudian juga untuk pendengar efektif itu mendengarkan isyarat nonverbal kepada pembicara. Ya seperti kalau kita mengangguk untuk menunjukkan persetujuan atau menaikkan alis mata untuk menunjukkan rasa terkejut. Untuk pendengar yang tidak efektif, gagal memberikan umpan balik nonverbal kepada pembicara. Selanjutnya, pendengar yang efektif itu menyimpan pertanyaan atau ketidaksetujuan sampai waktu yang tepat. Kalau yang pendengar tidak efektif, itu biasanya selalu memotong ketika mereka tidak setuju atau tidak mengerti. Pendengar yang efektif selanjutnya itu mengabaikan perbedaan gaya dan tetap berfokus pada pesan pembicara. Pendengar yang tidak efektif terganggu atau terlalu berpengaruh perbedaan gaya bersifat menghakimi. Kalau pendengar efektif selanjutnya itu bisa membedakan antara poin utama dan detail pendukung,
Sedangkan yang pendengar tidak efektif itu tidak dapat membedakan antara poin utama dan detailnya. Dan yang terakhir, untuk pendengar efektif itu mencari peluang untuk belajar, sedangkan untuk pendengar yang tidak efektif itu menganggap bahwa mereka telah mengetahui segala hal yang penting untuk diketahui. Nah, kita sebagai orang yang sering berkomunikasi atau berinteraksi, ini ada saran mendengarkan yang efektif. Yang pertama, perhatikan dengan baik siapa yang berbicara gitu kan, mulai dari gerakannya, kontak matanya, nada suaranya, dan ekspresi wajahnya. Perhatian tersebut itu akan membantu pemahaman terhadap apa yang dimaksudkannya. Terus juga yang kedua, berikan umpan balik atau feedback, seperti apakah mereka sudah mengerti atau belum, apakah ada pertanyaan, atau pernyataan setuju atau tidak setuju terhadap apa yang telah disampaikan. Yang ketiga, mendengarkan membutuhkan waktu. Oleh karena proses komunikasi yang dilakukan secara tatap muka, sebagaimana seorang pengirim dan penerima pesan secara simultan. Yang keempat, gunakan pengetahuan tentang orang yang berbicara tersebut untuk dapat menarik manfaat. Di sini ada 5 langkah proses mendengarkan efektif. Yang pertama itu menerima. Nah, menerima adalah proses awal, yaitu mulai mendengarkan pesan secara fisik dan mengakui bahwa Anda memang mendengarkan. Kemudian juga mentafsirkan atau decoding. Nah, langkah berikutnya adalah memberikan arti terhadap suara yang dapat kita lakukan menurut nilai-nilai, kepercayaan, ide, harapan, kebutuhan, dan sejarah pribadi. Langkah yang ketiga itu mengingat. Nah, sebelum kita dapat bertindak berdasarkan informasi, kita pun perlu menyimpannya terlebih dahulu untuk diproses di waktu yang akan datang. Yang keempat, yaitu mengevaluasi. Dengan diterimanya pesan dari pembicara, langkah berikutnya adalah mengevaluasi pesan tersebut dengan menerapkan keterampilan berpikir kritis. Yang kelima, yaitu merespon. Setelah melakukan evaluasi terhadap pesan pembicara, nah saatnya Anda bereaksi. Itu saja teman-teman, pembahasan topik pertemuan yang keempat tentang mendengar yang efektif. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan dan interaksi di lingkungannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.